got so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Silvakia Putri dari Prodi S1 Ekstensi Administrasi Rumah Sakit. Saya ingin mempresentasikan tentang visualisasi data. Apa itu visualisasi data? Visualisasi data adalah teknik mengubah data mentah ke dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami seperti grafik, diagram, atau peta. Mengapa perlu visualisasi data? Yang pertama, memudahkan pemahaman. Otak manusia lebih mudah memproses informasi visual dibandingkan teks atau angka. Dengan visualisasi, kita bisa melihat pola, tren, dan hubungan dalam data dengan lebih cepat. Yang kedua, mengambil keputusan. Visualisasi membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, sebuah perusahaan bisa melihat produk mana yang paling laris dengan melihat grafik penjualan. Tujuan visualisasi data untuk mengkomunikasikan informasi secara efektif kepada audiens sehingga pola, tren, dan kolerasi yang tersembunyi dalam data dapat terlihat jelas. Proses ini melibatkan pemilihan bentuk visual yang tepat untuk mengungkapkan pesan di balik data, membuatnya lebih mudah dimengerti bahkan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang statistik atau teknis. Prinsip visualisasi data. Yang pertama, penampilan dari visualisasi data. Yang kedua, pesan kuantitatif dari visualisasi data. Yang ketiga, informasi yang tepat. Yang keempat, scalable. Yang kelima, fleksibilitas akses. Selanjutnya ada jenis-jenis visualisasi data. Yang pertama itu ada bar chart, yang kedua line chart, yang ketiga character plot, yang keempat sparkline, yang kelima pick chart, yang keenam gauge, yang ketujuh waterfall chart, yang kedelapan funnel chart, yang kesembilan heat map, yang kesepuluh ada histogram, kesebelas ada box plot, yang kedua belas map, selanjutnya ada table, indikator, area chart, yang terakhir ada radar atau spider chart. Selanjutnya ada aplikasi visualisasi data. Yang pertama ada Table. Salah satu aplikasi visualisasi data yang paling populer di dunia. Forbes menyebutnya sebagai Grandmaster Software Visualisasi Data. Yang kedua ada Data Wrapper. Aplikasi yang bisa membuat chart, peta, dan table responsif. Interface-nya simple dan jelas, sehingga mudah untuk mengupload data CSV. Yang ketiga ada Sense, Business Intelligence Tool yang bisa memvisualisasikan data dalam jumlah besar. Interface drag and drop-nya memungkinkan untuk membuat chart, grafik rumit, dan visualisasi interaktif. Yang selanjutnya ada Keyline, aplikasi yang menyediakan 8 layout grafis otomatis untuk memisahkan link. Pengguna bisa memfilter dan menganalisis network sehingga menggabungkan node. Yang selanjutnya ada IBM Watson, aplikasi yang memiliki natural language processing untuk memberikan guide saat membuat visualisasi data. IBM Watson juga bisa membantu menghasilkan visualisasi data untuk kebutuhan prediktif. Yang selanjutnya ada D3.js, aplikasi yang bisa memvisualisasikan data yang cukup rumit, bisa dipakai dalam berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, dan Windows. Dan yang terakhir ada AWS QuickSight, layanan intelijen bisnis berbasis cloud yang memungkinkan pengguna membuat dashboard dan visualisasi interaktif. Beberapa aplikasi visualisasi data lainnya adalah Plotly, Visme, Fusion Chart, Find Reports, Zoho Analytics, Click Analytics, dan Looker Studio. Dan yang terakhir ada contoh-contoh dari visualisasi data. Yang pertama ada diagram lingkaran atau pie chart. Diagram lingkaran menunjukkan proporsi bagian dari keseluruhan data.
Masing-masing irisan mewakili satu kategori dan ukuran irisan menunjukkan presentasi dari total. Yang kedua ada grafik batang atau bar chart. Grafik batang sangat berguna untuk membandingkan data kategori. Setiap batang mewakili satu kategori dan panjang batang menunjukkan nilainya. Selanjutnya ada grafik garis atau line chart. Grafik garis menunjukkan tren data seiring waktu, cocok untuk melihat perubahan nilai suatu variabel dalam periode tertentu. Selanjutnya ada diagram scatter plot. Diagram scatter plot menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Setiap titik pada grafik mewakili satu data point dan posisi titik menunjukkan nilai kedua variabel. Selanjutnya ada heat map. Heat map menggunakan warna untuk menunjukkan intensitas data pada suatu area. Sering digunakan untuk menampilkan data yang banyak dalam bentuk matriks. Selanjutnya ada histogram. Histogram mirip dengan grafik batang, tetapi digunakan untuk data numerik yang kontinu. Masing-masing batang mewakili rentang nilai, dan tinggi batang menunjukkan frekuensi data dalam rentang tersebut. Dan yang terakhir ada geospatial map. Data geospatial digunakan untuk menampilkan data yang terkait dengan lokasi geografis, misalnya distribusi populasi, tingkat kriminalitas, atau lokasi toko. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.